Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan, saya dari kelas 22 JNS. Di sini saya akan mempraktekkan soal UAS dari Network Security. Yang pertama itu bagaimana implementasi firewall menggunakan IP tables, yang lalu ada hardening SSH, dan juga simulasi serangan dan mitigasi menggunakan Metasploit. Oke, untuk yang pertama, di sini saya sudah mengkonfigurasi menggunakan IP tables dengan membuka port 80, 443 dan juga port 22 dengan IP tertentu. Lalu saya juga menerapkan logging agar terjadinya jika ada yang mencoba untuk masuk, dan itu nanti akan terbaca oleh loggingnya tersebut. Lalu juga saya memblok IP address sebagai percobaan agar nanti VM yang satunya lagi itu tidak bisa masuk ke SSH. Nah, di sini saya sudah sedikit men-screenshot hasil atau saat konfigurasinya. Nah, yang pertama ini sudo IP tables min a input min p TCP di port yang akan dibuka dan statusnya itu accept. Lalu yang kedua sama, hanya berganti portnya saja. Nah, lalu yang ketiga ini menggunakan min s untuk spesifikasi IP tertentu dan membuka port apa gitu. Nah, lalu ini ada implementasi logging, yaitu menggunakan sudo IP tables a input limitnya 5 menit. Jadi limitnya itu loggingnya itu akan tercatat setiap 5 menit. Limaxnya tuh 5 per 1 menit gitu. Lalu log prefix yaitu bernama IP block dan log levelnya itu level 4. Nah, ini adalah hasil config-nya. Dan ini ada uji konektivitas. Yang pertama itu untuk IP yang diperbolehkan menggunakan SSH, menggunakan telnet IP address server dengan portnya, dan hasilnya akan terkonek gitu. Ini sudah connect. Lalu jika yang di drop itu akan terus memunculkan status trying atau masuk ke IP address server. Nah, untuk bagian yang kedua, setelah ini saya akan mencoba untuk melakukan simulasi serangan menggunakan Metasploit dengan teknik brute force gitu. Nah, brute force ini adalah salah satu teknik serangan yang bekerja dengan terus mencari password atau username yang cocok sampai benar gitu, terus diulang-ulang hingga akan menemukan password atau username yang tepat. Nah, jadi brute force ini juga harus memerlukan semacam requirement text untuk mengisi data atau kemungkinan password dan username yang nanti cocok atau dipakai. Nah, langsung saja kita masuk ke Metasploit-nya, yaitu dengan memasukkan msf console. Nah, kita sudah masuk ke Metasploit framework-nya. Tunggu terlebih dahulu. Nah, kita sudah berada di dalam Metasploit-nya. Jadi alat Metasploit ini juga tidak hanya digunakan untuk brute force saja, melainkan banyak teknik serangan yang bisa kita coba menggunakan Metasploit tergantung modul yang dipakai. Nah, di sini saya akan menggunakan modul SSH/_login dengan menggunakan command use SSH/_login. Nah,
Di sini ada contohnya, jadi kita akan menggunakan auxiliary scanner ssh/ss login. Kita cukup menggunakan use dengan indeksnya ke berapa? Di sini indeksnya 0. Tekan 0. Nah, kita sudah masuk ke dalam modul SSH login. Lalu langkah pertama yaitu kita cek apa yang kita butuhkan untuk menggunakan teknik brute force itu. Nah, bisa kita lihat di sini yang hanya kita gunakan itu hanya RH host, lalu ada username, user file, lalu ada lalu ada pass file. Nah, jadi RH host ini adalah target yang nanti kita akan coba brute force. Lalu user file itu adalah file atau requirement text khusus untuk username yang nanti akan dicoba terus hingga kemungkinannya itu mendekati atau mungkin passwordnya itu ada di dalam sana gitu. Nah, untuk pass file ini juga sama, namun ini adalah untuk password. Oke, pertama kita akan set dulu RH host dengan IP server. Di sini IP-nya itu 103.186.0 dan 101. Kita enter. Nah, lalu kita akan set user filenya. Nah, karena di sini saya sudah membuat sebuah requirement text dengan namanya itu usr.txt. Jadi kita akan langsung saja enter. Lalu kita set untuk passwordnya. Di sini requirement text-nya itu cukup berbeda karena digunakan masing-masing. Di sini saya menamakannya PWD. Nah, lalu kita gunakan atau kita nyalakan set user as pass. Jadi ini tuh untuk mencoba username atau password untuk semua user. Jadi apapun user atau password yang cocok itu nanti akan menggunakan yang bagian itunya. Seperti itu kurang lebih. Kita setkan true. Lalu kita akan setting verbose true. Ini untuk melihat log password yang sudah yang proses password yang di brute force gitu. Kita set verbose sama dengan true. Lalu kita cek hasil konfigurasi kita. Di sini bisa terlihat pass filenya itu adalah pwd.txt, RH hostnya itu adalah IP server, lalu user as pass-nya itu true, dan juga user filenya usr.txt dan verbose-nya adalah true. Setelah kita cek dan sudah sesuai semuanya, lalu kita jalankan saja untuk proses brute force-nya dengan run. Di sini kita tinggal menunggu Metasploit melakukan brute force. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa ada data string bernama ffadlan untuk usernya dan ini adalah passwordnya, dan ternyata ini salah. Lalu dia akan terus mencari sampai username dan passwordnya itu cocok. Kita akan tunggu saja.
Ini adalah hasilnya. Saya tadi men-setting beberapa yang tadi hasil percobaan sebelumnya. Nah, di sini hasil yang selesai itu akan terlihat sukses dengan nama username-nya Fadlan dan passwordnya itu Fadlan kapital F-nya lalu 12345. Nah, bagaimana cara kita ngecek apakah serangan ini benar-benar bisa diuji? Caranya yaitu dengan sessions. Nah, jika berhasil maka akan ada log seperti ini. Kita lihat sessionnya sudah berhasil, lalu kita akan gunakan session dengan ID-nya. Di sini ID-nya 1 dengan 1, jadi kita akan sessions 1 untuk mencoba SSH. Nah, di sini jika kita sudah bisa, di sini sudah bisa masuk ke dalam SSH server. Di sini akan saya coba untuk ls atau melihat list dari directory yang ada di server. Nah, ternyata ada snap, ada usr.txt dan metasploit framework. Di sini dengan berhasilnya brute force ini berarti SSH ini ada kerentanan, yaitu password memiliki kerentanan yaitu bisa di brute force, dan brute force itu masuk gitu. Bisa dilakukan dengan menggunakan requirement text yang mungkin bisa dianggap sederhana, atau mungkin password dan username-nya itu adalah singkat gitu. Oke, lalu untuk langkah mitigasinya yaitu kita akan keluar terlebih dahulu. Mungkin untuk langkah mitigasinya itu yaitu kita masuk ke dalam file sshconfig untuk mengatur dan memberi keamanan yang seperti contoh itu kayak hanya mengizinkan user tertentu untuk masuk ke SSH, lalu menonaktifkan login menggunakan password, lalu menggunakan dan mengaktifkan login menggunakan public key. Kita akan melakukan config di SSH-nya itu dengan di file sshd_config untuk mengatur dan memberi keamanan. Sini kita langsung saja untuk masuk ke file sshd.config/config. Kita menggunakan sudo nano /etc/ssh lalu sshd_config. Kita enter. Nah, banyak yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kita akan menonaktifkan, mengizinkan user tertentu yang boleh masuk ke SSH, yaitu di sini contohnya Fadlan. Lalu kita dihapus pagarnya, yaitu password authentication-nya no, yakni agar kita ini tuh berfungsi untuk menonaktifkan login menggunakan password. Lalu ini juga ini kan hapus, lalu kita aktifkan public key authentication, yaitu dimana kita akan login menggunakan public key yang sudah dibuat. Oke, mungkin tidak lupa untuk men-setting port, mengganti port 22 menjadi 2222. Kita hapus, kita akan ganti menjadi port 2222. Lalu permit login root itu di no-kan. Oke, setelah itu
kita save secara lx y enter. Nah, karena sudah file sshd config ini sudah di setting, jadi kita perlu untuk merestart VM ini agar nanti SSH bisa mereboot dan menerapkan konfigan yang baru yang sudah kita buat. Sebelumnya saya akan mengabari admin dari SP tersebut untuk merestart VM-nya. Oke, karena SSH atau VM tadi sudah di restart, kita akan coba masuk melalui cara biasa, yaitu SSH nama VM-nya lalu IP address. Namun di sini kita memakai port 2222 karena portnya sudah dipindahkan. Kita akan coba. Namun hasilnya itu denied atau ditolak karena kita tidak memiliki public key. Namun beda hal jika kita memiliki public key. Di sini saya menyimpan public key-nya itu ada di folder SSH. Nah, ada yang namanya key. Di sini key berfungsi untuk public key. Nah, saya akan coba untuk masuk menggunakan public key dengan cara SSH min key fadlan, nama username-nya IP, dan min port 2222. Kita akan coba. Nah, akhirnya berhasil masuk. Lalu kita akan coba untuk brute force kembali. Apakah masih bisa di brute force atau tidak? Kita akan coba run saja. Agak nge-lag. Karena tadi konfigurasi ini sudah sama. Nah, lalu kita coba lihat. Di sini adalah salah satu kerentanannya atau salah satu hasil dari pencegahannya. Could not connect, the connection was refused by the remote host. Nah, karena si portnya ini sudah kita ganti menjadi 2222, otomatis port otomatis brute force ini tidak bisa karena portnya berbeda. Kita akan coba untuk set portnya terlebih dahulu. Kita akan coba lihat lagi settingannya, yaitu airportnya 22. Kita akan ganti menjadi 2222. Kita lihat kembali portnya. Nah, sekarang kita coba run dan lihat hasilnya seperti apa. Kita akan menunggu lagi. Hasil dari brute force-nya nanti akan terlihat. Nah, bisa kita lihat hasil yang terakhir ini. Awalnya ini benar, username-nya Fadlan dan passwordnya itu Fadlan12345. Namun ternyata scanned host complete dan itu dengan statusnya failed karena kita sudah melakukan pencegahan login menggunakan public key dan tidak memakai password. Kita akan coba cek session. Jika ada mungkin, nah tidak, karena ini tidak ada, berarti mitigasi yang kita lakukan sudah berhasil. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kelalaian dalam pengerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.